kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 9a. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama kali membaca kisah Ananias dan Safira, mungkin masih banyak yang merasa bingung. Mengapa mereka seolah dipaksa menyerahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka? Bukankah itu adalah hak mereka? Bukankah mereka berhak untuk memberikan sejumlah yang mereka inginkan saja? Namun, jika kita mempelajari lebih dalam latar belakang kisah ini, maka kita pun akan mengerti kenapa hal itu terjadi kepada mereka. Pasangan ini ingin meneladani tindakan jemaat lain, misalnya Barnabas, dengan menjual hartanya, lalu uangnya diserahkan untuk dipakai para rasul dalam pelayanan di tengah jemaat mula-mula. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai dengan ayat 37. Nah, masalahnya mereka punya motivasi yang keliru. Mereka menjual sebidang tanah untuk atas nama pelayanan, namun sayangnya mereka tidak tulus. Mereka menjual tanah hanya untuk mengejar nama yang baik dalam jemaat, ambisi bahkan kepentingan mereka sendiri. Mereka tak ingin dikalahkan oleh orang lain dalam hal memberikan persembahan, tapi mereka kekurangan kasih dalam membawa persembahan. Oleh sebab itu mereka mencari jalan untuk dapat menerima kehormatan dengan membawa persembahan tanpa mengorbankan sesuatu. Mereka berdusta. Mereka menyimpan sebagian uangnya, tetapi mengaku memberikan seluruhnya. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan Maha Tahu dan melihat perbuatan mereka. Akibatnya bukannya mendapat pujian, mereka justru dihukum karena mempermainkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada saat ini ingin mengajarkan kita bahwa yang terpenting dalam hal ini bukan terletak pada berapa hasil penjualan tanah tersebut, seberapa besar nilai persembahan itu, atau berapa banyak materi yang memang kita niatkan untuk kita berikan kepada Tuhan. Tetapi terletak pada motivasi apa yang kita miliki dalam hati. Bandingkan dengan pernyataan Petrus kepada Ananias, tidak ada satu kalimat pun yang menyalahkan jika kita tidak memberikan seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut. Petrus justru mempermasalahkan Ananias yang memiliki motivasi dalam hati yang tidak benar.
yaitu hatinya dikuasai iblis sehingga dengan sengaja menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Memang banyak ayat Alkitab yang mendorong kita memberikan apa yang kita punya untuk mendukung pelayanan di antara umat Tuhan. Juga untuk menolong siapa saja yang memerlukan. Namun yang paling utama adalah Tuhan ingin agar kita memberikan persembahan tersebut dengan rela dan penuh sukacita. Sehingga buah iman kepada Tuhan bukan untuk mencari pujian di mata manusia atau dengan motif-motif lain yang keliru. Yang perlu kita garis bawahi, Tuhan tidak pernah kagum dengan jumlah pemberian kita, tetapi Dia lebih peduli alasan kita memberikan persembahan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan perlindungan-Mu kepada kami. Terlebih pada saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki motivasi yang tulus, penuh sukacita untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan, baik melalui gereja-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat dan segala apa yang kami perlu, Tuhanlah yang kiranya mencukupkan. Dan pada saat ini pun kami mohon perlindungan-Mu. Jauhkan kami daripada yang jahat, dari mara bahaya, dan dari sakit penyakit. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami pun layak berdoa, memohon, dan menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.